saya Anggraini Safria Megananda. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 menggunakan alat peraga pembelajaran yang saya buat, yaitu sebuah kereta gerbong yang berisikan tentang berkas-berkas materi pada bab 7. Nah, cara pemakaiannya, kita akan menjalankan kereta tersebut hingga berhenti pada stasiun yang ada di sini. Nah, ketika kereta berhenti, kita akan mengecek barang-barang atau berkas-berkas yang dimuat dalam gerbong 1, gerbong 2, dan gerbong 3 dengan cara membaca di setiap gerbong masing-masing dengan berurutan. Nah, kita jalankan dulu keretanya. Nah, setelah kereta sampai, kita akan mengecek gerbong-gerbong yang ada dalam kereta secara satu persatu dan membaca materi yang terdapat di dalamnya. Pada gerbong 1. Nah, pada gerbong 1 di sini akan menjelaskan wewenang dan fungsi negara. Yang pertama adalah negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara utuh dan sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, mempertahankan dan menegakkan keadilan. Nah, ini adalah materi yang ada di gerbong 1. Yang kedua, kita buka pada gerbong kedua. Nah, pada gerbong kedua di sini menjelaskan adalah tujuan dan tugas penegak hukum. Nah, kita baca ya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk penegakan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai penyelidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutusan perkara. Nah, pada bab 3 kita akan mengecek tentang sekilas info tentang peradilan. Nah, di sini saya akan membacakan materinya. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu, serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Penegak hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegak hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam bermasyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Nah, ini adalah sebuah materi yang ada pada bab 3 atau gerbong 3 atau penutup. Nah, sekian penjelasan dari saya menggunakan alat peraga yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.